hati dan pikiran di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Kristus Yesus, kami dari seluruh pelayan dan juga jemaat HKBP Distrik 1 Tabaksel Sumbar menyampaikan kepada kita selamat hari Minggu. Shalom. Pada hari Minggu ini kita disapa oleh firman Tuhan melalui kitab Kolose pasal yang ketiga ayat 18 sampai ayat yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Siapapun kita terlahir di dalam keluarga yang telah ditentukan oleh Allah. Tidak ada seorang pun yang dapat memilih yang mana atau siapa yang menjadi bagian dari keluarganya. Contohnya memilih si Allah yang menjadi ayahku, atau si Bella yang menjadi ibuku, atau bahkan ingin memilih saudaranya. Tidak ada yang bisa menentukan. Semua itu adalah ketentuan Allah yang kita terima dalam kehidupan. Jadi ketentuan Allah inilah yang menjadi yang terbaik dalam hidup kita. Bapak Ibu, keluarga meskipun tidak kita pilih, tetap menjadi bagian utama dan juga bagian pertama untuk memulai, mempelajari, bahkan masuk di dalam kehidupan. Keluarga menjadi tempat pertama dan utama di dalam menjalani hidup, belajar tentang hidup, bahkan itu di kebutuhan jasmani dan juga rohani. Mulai dari cara makan, cara minum, cara berjalan, atau yang paling awal, keluarga juga menjadi tempat pertama pembentukan karakter. Oleh karena itu, kehidupan di dalam keluarga dan peranan di dalam keluarga memiliki bagian masing-masing. Terutama orang tua memiliki peranan yang sangat besar. Oleh karena itu, orang Batak memahami bahwa ternyata ada karakter di dalam keluarga, secara khusus anak-anak, yang tidak dapat terpisahkan dari orang tuanya. Kalau di dalam orang Batak ada upasa yang mengatakan dangdau tuwis sian bonan. Karakter orang tua menjadi karakter anak-anak. Oleh karena itu Paulus pada kesempatan ini menyapa kita setiap keluarga Kristen agar melihat peranan setiap anggota keluarga di dalam keluarga itu untuk mewujud nyatakan karakter yang baik. Atau di dalam topik minggu pada hari ini kita diarahkan untuk menjadi keluarga yang bahagia, membangun keluarga yang bahagia. Oleh karena itu, untuk membangun suatu bangunan tentu kita mengetahui bahan, mengetahui siapa petugasnya atau siapa tukangnya, atau bahkan mengetahui bagaimana bangunan yang akan kita harapkan. Oleh karena itu, dalam hal ini Paulus melihat bahwa keluarga itu seperti bangunan. Dan setiap orang yang ingin membangun suatu bangunan, harapannya adalah pasti bangunan yang kokoh, yang kuat, yang bagus, yang menarik, sehingga setiap orang akan senang melihatnya. Demikian juga keluarga. Keluarga yang diharapkan di dalam kehidupan kekristenan adalah keluarga yang kokoh, yang kuat, yang mencerminkan nilai-nilai kekristenan. Namun sebelum sampai kepada kesempatan itu, atau sebelum sampai kepada tujuan itu, kita mengharapkan mengetahui peran kita masing-masing, tugas dan peranan masing-masing anggota keluarga. Dalam hal ini kami akan menjelaskan 4 bagian hubungan, meski dalam firman Tuhan yang kita bacakan hanya kepada sampai hubungan orang tua atau suami kepada istri, istri kepada suami,
dan juga kepada anak. Tapi kita akan membahas atau kami akan menyampaikan bahwa hubungan yang ingin disampaikan oleh Paulus dalam teks pada hari ini adalah 4 hubungan. Yang pertama itu adalah perempuan. Perempuan, dari awal penciptaan kita mengetahui bahwa perempuan adalah dia yang dipilih oleh Tuhan, dibentuk oleh Tuhan, diciptakan oleh Tuhan menjadi penolong bagi laki-laki. Kita bisa melihatnya di dalam Kejadian 2 ayat 18 bahwa Tuhan berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Dalam kesempatan ini nyatakan bahwa perempuan mempunyai peranan yang besar dalam kehidupan laki-laki, sebagaimana yang dikehendaki oleh Tuhan, di mana perempuan menjadi penolong bagi laki-laki. Sebagai ungkapan atau kata penolong, itu yang pasti seorang penolong itu harus lebih kuat, lebih gigih, dan mampu daripada orang yang ditolong itu. Namun bukan berarti seorang perempuan itu berada di atas laki-laki, tetapi mereka saling melengkapi, menolong. Oleh karena itu peranan perempuan ternyata sangat besar. Yang kedua adalah dia diambil dari tulang rusuk laki-laki. Dalam Kejadian 22 ayat 21 dikatakan, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Diambil dari tulang rusuk laki-laki, dan perempuan memiliki tanggung jawab yang besar kepada laki-laki. Sehingga laki-laki dan perempuan dalam kisah penciptaan ternyata sudah memiliki peran yang harus saling membantu dan saling menolong. Tentu kita semua, baik itu laki-laki atau perempuan, memiliki kekurangan masing-masing. Tetapi di saat dipersatukan oleh Tuhan melalui hubungan keluarga, melalui pemberkatan kudus, maka laki-laki dan perempuan telah menjadi satu tubuh, terutama sudah saling melengkapi. Oleh karena itu, istri dan suami itu harus saling melengkapi. Baik itu di dalam kekurangan harus saling membantu, baik itu di dalam kelebihan harus saling menutupi. Yang kedua, hubungan yang kedua adalah laki-laki. Peranan laki-laki dilihat oleh Paulus dari sistem kehidupan yang ada pada saat itu, yaitu sistem kehidupan patriarkat atau sistem keturunan yang melihat garis keturunan dari ayah atau laki-laki. Ada beberapa tugas yang diberikan kepada laki-laki sebagaimana yang dikatakan oleh Paulus dalam ayat ini atau dalam teks ini. Oleh karena itu kita melihat apa peranan suami atau peranan laki-laki di dalam keluarga. Yang pertama itu peranan laki-laki adalah peranan kepada istri. Ada 2 kata yang dipakai oleh Paulus kepada suami, tindakannya kepada istri, yaitu yang pertama, kasihilah dan jangan berlaku kasar. Kedua kata ini merupakan tindakan yang akan dilakukan oleh laki-laki sebagai peranannya di tengah keluarga. Hubungan laki-laki dengan perempuan di dalam hubungan keluarga atau di dalam suami istri tercermin di dalam bagaimana perilaku suami. Kalau dilihat dari kebiasaan orang Yahudi atau teks dalam Perjanjian Lama, ternyata bagaimana penghargaan seorang laki-laki kepada istrinya, demikian juga yang akan menjadi penghargaan orang umum atau lingkungannya kepada perempuan itu. Sehingga jika seorang laki-laki tidak menghargai istrinya, tentu secara otomatis lingkungan sekitarnya tidak akan menghargai istrinya. Oleh karena itu, bagaimana penghargaan laki-laki itu yang akan menjadi tindakan dari luar keluarga itu sendiri, dari lingkungan masyarakat. Saudara-saudari sekalian, peranan seorang laki-laki atau suami tidak sampai hanya di sana saja,
Tetapi Allah melalui Rasul Paulus menitahkan bahwa seorang laki-laki itu adalah seorang pengajar di dalam keluarganya. Semenjak Perjanjian Lama dikatakan bahwa seorang ayah harus mampu mendidik, mampu memperkenalkan siapa itu Tuhan, sehingga bukan sesuatu harta saja atau kekayaan saja yang akan diturunkan kepada anaknya, tetapi juga tentang iman. Songodi haporsioni natorasna, songoni mahaporsioni akayana konna. Lalu apa yang harus dilakukan oleh seorang suami? Kita mengingat bahwa peranan suami itu mengajar, memperkenalkan siapa Allah, dan jauh tubis siapunana, seperti apa yang saya katakan di awal tadi, bahwa peranan laki-laki, peranan suami sangat besar, terutama untuk anaknya. Sifatnya orang tua, sifatnya laki-laki atau suami akan menjadi sifat anak-anaknya. Oleh karena itu, saudara-saudari, sebagai seorang ayah, kita harus pertama sekali membentuk karakter kita yang baik, baru nanti akan mampu untuk memperkenalkan, mengajak, atau membuat karakter yang baik dengan anak-anak kita. Yang ketiga, anak-anak. Keberhasilan orang tua mendidik anak akan nyata dari kehidupan anaknya. Ternyata anak-anak adalah investasi dan manifestasi dari orang tuanya. Jika kita melihat anak yang baik, jika kita melihat anak yang rajin, anak yang pandai, tentu dari situ kita akan belajar tentang siapa orang tuanya. Karena apa? Orang tua menjadi orang yang pertama yang dilihat. Orang tua menjadi orang yang pertama yang diikuti, bahkan menjadi orang yang pertama yang diikuti. Jika orang tua sering marah-marah, perkataannya yang kasar, maka anak-anaknya secara tidak sadar akan terbenam dalam pikirannya, dan juga menjadi tindakannya, dia juga akan menjadi orang yang kasar, berkata tidak baik, atau memiliki karakter yang tidak baik. Oleh karena itu, anak-anak, kalaupun dikatakan Rasul Paulus, hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Maka orang tua memiliki tanggung jawab yang besar agar anak-anaknya bisa menaatinya, karena melalui karakter yang pertama dibentuk oleh orang tua, anak-anak akan mampu mentaatinya. Oleh karena itu, jangan salahkan kalau di dalam keluarga, di dalam lingkungan, atau di tempat kita tinggal, ada anak-anak yang bisa dikatakan kurang baik atau bandel atau kurang pintar. Jangan langsung disalahkan mereka, tetapi coba dulu orang tua merefleksikan khotbah pada hari ini atau melihat kembali dirinya agar bisa memperbaiki. Namun setiap orang tua haruslah dari semenjak kecil menjaga, mengajari, dan memperkenalkan firman Tuhan di dalam kehidupan anak-anaknya, karena itu adalah tuntunan hidup. Yang keempat, hubungan yang keempat yang kami lihat dalam teks hari ini, yaitu pada ayat yang ke-22, yaitu hubungan hamba dengan Tuhan. Ternyata meskipun pada saat ini tidak ada lagi istilah hamba yang kita pakai, namun dalam kenyataan kita pasti mengabdi kepada tempat kita bekerja, kepada pemimpin-pemimpin kita bekerja. Dalam hubungan yang keempat ini, Paulus ingin memperhatikan agar setiap orang memiliki loyalitas di dalam hidupnya, bukan kepada tuannya, tetapi kepada Tuhan yang memberikan dia pekerjaan. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudari, apa yang menjadi
relevansi khotbah pada hari ini. Dalam realitas kehidupan saat ini kita melihat begitu banyaknya keluarga yang kurang harmonis. Apa yang menjadi penyebabnya? Terjadi kekerasan dalam rumah tangga, terjadi perceraian, terjadi anak-anak yang terlantar, atau hal-hal negatif yang lain. Apa yang menjadikan itu, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian? Kita bersyukur kalau pada saat ini kita memiliki keluarga yang harmonis, keluarga yang bahagia. Oleh karena itu, mari kita lihat bahwa kejadian atau peristiwa jika keluarga atau salah satu anggota keluarga mengalami kekerasan atau berbuat kekerasan, itu yang pertama dan yang utama adalah karena tidak mengenal apa peranan dan tugasnya di dalam keluarga itu. Paulus tadi setelah menjelaskan bahwa ada peranan sebagai ayah, ada peranan sebagai ibu, ada peranan sebagai anak, ataupun bahkan sebagai hamba atau pekerja di suatu tempat. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, melalui perenungan pada hari ini kita ingin diajak Paulus kembali, ingin melihat kalaupun terjadi kekerasan di dalam keluarga, maka kita harus memperbaikinya melalui apa? Ada 3 hal yang ingin disampaikan oleh Paulus tentang esensi sebuah keluarga, yaitu keluarga Kristen adalah keluarga yang dipenuhi dengan manusia baru. Artinya keluarga Kristen yang telah dipersatukan oleh Allah adalah orang-orang yang telah diperbaharui dan selalu diperbarui oleh Allah sendiri. Kita dapat membacanya di dalam Kolose 3 ayat 10. Mereka dan telah menggunakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khalifnya. Berarti ternyata suami dan istri atau penghuni atau anggota di dalam keluarga itu adalah orang-orang yang telah ditetapkan oleh Allah menjadi manusia baru dan akan meniru, mengetahui, mengikuti dan menjadi gambar Khalifnya, yaitu Tuhan sendiri. Kita dipersatukan di dalam keluarga itu sudah menurut ketetapan Allah, sehingga tidak ada keluarga yang salah. Oleh karena itu Paulus mengharapkan pada saat ini kita melihat peranan kita. Kalau dia sebagai bapak, kerjakan apa sebagai bapak di dalam keluarga, yaitu tadi menjadi pengajar, menjadi imam. Kita bersuka cita jika pada saat ini kita diingatkan kembali tentang status kita di dalam keluarga itu. Menjadi seorang ibu, tetap menjadi ibu yang baik, yang ramah, yang rajin, yang kudus, dan yang paling utama menjadi ibu yang bijaksana. Menjadi anak, taati orang tua. Lihat kembali apa yang difirmankan oleh Tuhan di dalam titah yang kelima. Yang kedua, keluarga Kristen adalah miniatur gereja. Kita bersyukur jika pada saat ini, meskipun tidak ada yang mensyukuri yang terjadi melalui peristiwa penyakit virus COVID-19 ini, tetapi kita melihat sisi baiknya, sisi positifnya, di mana keluarga kita secara nyata dijadikan menjadi gereja. Kita tidak dapat beribadah di gedung gereja, tetapi kita beribadah di dalam rumah tangga kita masing-masing. Seorang bapak semakin nyata menjadi hamba atau menjadi penuntun di tengah keluarga yang mengenal Allah. Seorang bapak menjadi imam di tengah keluarga dan anggota keluarga yang lain mengikutinya. Maka dengan keadaan saat ini, mungkin di beberapa tempat seperti Sumatera pada saat ini atau daerah yang lain sudah mulai masuk ke dalam gedung gereja
Tetapi saudara-saudari kita yang masih berada di dalam zona merah seperti daerah Jawa, masih tetap di dalam ibadahnya dilaksanakan di rumah, kita melihat bahwa peranan orang tua, secara khusus peranan seorang bapak itu sangat nyata, menjadi miniatur gereja. Keluarga menjadi gambaran gereja. Keluarga menjadi tempat pertama mengenal siapa itu Allah. Yang ketiga, setiap anggota keluarga juga harus menyadari dirinya adalah rekan kerja Allah. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, mungkin ini adalah sesuatu hal yang sering kita dengar dari kisah penciptaan, menjadi rekan sekerja Allah. Pada minggu ini kita diharapkan menjadi rekan sekerja Allah, yaitu yang mau dan mampu menciptakan keluarga yang berbahagia. Lalu jika memang di dalam kehidupan kita diharapkan menjadi rekan sekerja Allah, maka tentu firman Allah itu harus memang melekat dalam hidup kita. Menjadi rekan sekerja Allah itu mampu kita lakukan jika firman itu telah berdiam di dalam hidup kita. Dengan catatan seperti itu, maka firman itulah yang bekerja dalam hidup kita masing-masing, baik itu sebagai seorang ayah, seorang ibu, seorang anak, ataupun bekerja di tempat kita bekerja masing-masing. Dan terakhir, pesan dari saya, kebahagiaan keluarga adalah menjadi tanggung jawab kita bersama. Kebahagiaan keluarga adalah tanggung jawab setiap anggota keluarga yang didapatkan melalui firman Allah yang bekerja dalam pribadi yang telah menjadi manusia baru. Selamat berbahagia di dalam keluarga. Amin.